Oh, diserang atau diserang? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ketua LP2M, Pak Ayub Mursalin, yang saya hormati para reviewer seminar proposal penelitian tahun anggaran 2023. Dalam hal ini adalah Bapak Dr. Muhammad Wildan dan Bapak Dr. Yanwar Pribadi. Kemudian yang saya hormati juga Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, peserta seminar proposal penelitian tahun anggaran 2023 untuk kelompok ini. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam seminar hari ini Bapak Ibu diminta untuk menyampaikan mengenai proposal Bapak Ibu. Jadi selain latar belakang dan lain-lain aspek-aspek yang ada di proposal, Bapak Ibu juga penting untuk menyampaikan kontribusi akademik apa dari kontribusi penelitian Bapak Ibu yang sedang diusulkan, apakah sifatnya akademik atau aplikatif, biasanya untuk saintek, atau juga punya kontribusi dalam hal moderasi beragama. Kemudian kebaruan penelitian Bapak Ibu juga perlu disampaikan. Selanjutnya luaran atau outcome-nya, apakah HKI, paten, kemudian buku, dan kemudian artikel itu sebaiknya dijelaskan akan menyasar jurnal apa. Ya, jadi tidak hanya misalnya jurnal Scopus atau Sinta 2 misalnya, tapi juga sebaiknya jurnal yang akan dituju itu jurnal apa, itu juga disebutkan. Lalu soal anggaran, apakah anggarannya rasional dengan penelitian Bapak Ibu juga perlu disampaikan. Bapak Ibu, karena waktu kita terbatas dan peserta banyak, tapi sebelum itu Pak Ayub mungkin ada yang mau disampaikan? Silakan. Halo, Pak Ayub. Ya, beliau dalam perjalanan, mungkin ada hal-hal yang kendala. Bapak Ibu, kita langsung saja ke proses review. Sebagaimana saya sampaikan tadi, reviewer kita yang pertama adalah Bapak Dr. Muhammad Wildan. Beliau dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Yang kedua adalah Bapak Yanwar Pribadi. Beliau dari UIN Banten dan juga di Universitas Islam Internasional Indonesia. Seminar nanti per presenter menyampaikan proposalnya sekitar 4 menit atau lebih tergantung lah nanti, tapi jangan terlalu lama juga. Kemudian nanti baru ada komentar dan tanya jawab dengan reviewer. Tapi Kang Yanwar dan Pak Wildan, apakah nanti presenter ini satu-satu dari satu presenter presentasi kemudian dikomentari, atau bisa 2 atau 3, seperti apa teknisnya? Kalau menurut saya idealnya sih satu-satu ya, supaya bisa lebih fokus. Okay. Atau maksimal 2 kalau memang harus 2. Okay. Gimana Mas Pak Yanwar? Ya. Oke. Oke, satu-satu kalau begitu. Silakan Bapak Ibu yang sudah siap. Kalau dari urutan yang pertama masuk, Pak Id Almunir kayaknya harus duluan. Silakan Bang Id. Oke. Duluan ya Bid ya? Ya Pak. Ntar Bid ya, saya coba share dulu, bisa enggak nih ya? Ya. Oke, bisa dilihat Bid ya? Bisa Pak. Ya. Oke. Sebelum saya mulai, yang saya hormati kedua reviewer kita, Bapak Yanwar Pribadi dan Bapak Muhammad Wildan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah saya ini dapat kesempatan pertama untuk menyampaikan
sedikit tentang proposal yang ingin saya lakukan penelitiannya. Proposal ini sendiri berjudul Moderasi Beragama berbasis kearifan lokal pada lembaga adat Melayu di Provinsi Jambi. Nah, penelitinya saya sendiri, Muhammad Id Al-Munir, kemudian ada Dinda Muhammad Zaki Mubarak, serta Ustadz Akbar Imanuddin. Latar belakang bahwa merebaknya paham dan gerakan konservatif dan radikal pasca reformasi, seperti misalnya gerakan 212 yang terencana dengan baik, itu mengancam eksistensi paham model keberagamaan arus utama yang moderat. Fenomena inilah yang menjadi alasan saya dan teman-teman untuk melirik kembali pada wacana moderasi beragama sebagai solusinya. Nah, usaha pengerusamaan moderasi beragama juga harus dilaksanakan secara terencana dan masif untuk menjawab yang pertama tadi. Pijakan pada kearifan lokal akan membuat pola pengarusutamaan wacana moderasi beragama bersifat bottom up. Nah, karena yang selama ini kebanyakan dia sifatnya kan top down, kebijakan negara baru kemudian dilaksanakan. Nah, sementara di Provinsi Jambi sendiri, di mana saya tinggal, hubungan agama dan kearifan lokal telah terjalin sejak lama, sehingga ada adagium adat itu yang berbunyi adat tersendiri di Kitabullah, bahwa ada keterkaitan yang erat antara agama dan adat. Kajian-kajian yang telah meneliti moderasi beragama itu telah banyak dilakukan. Nah, misalnya ada yang menawarkan tentang proses perkembangan dari model moderasi, kemudian juga ada yang menjelaskan tentang moderasi agama pada agama tertentu, ada juga pada negara tertentu, dan juga ada yang kemudian melihat keterkaitannya dengan aspek-aspek tertentu dalam kehidupan manusia, seperti ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Ada juga yang lebih jauh kemudian melihat proses demoderasi beragama itu sendiri. Nah, satu kajian yang kiranya masih penulis anggap kurang adalah moderasi beragama yang dikaitkan dengan budaya atau kearifan lokal. Padahal misalnya oleh Kunto Wijoyo katakan bahwa hubungan antara agama dan budaya sangatlah erat. Nah, kekurangan kajian inilah yang merupakan titik berangkat peneliti untuk memulai penelitian ini, yaitu bagaimana aspek kearifan lokal memberikan warna bagi moderasi beragama pada masyarakat di Provinsi Jambi. Nah, untuk relevansi dan kontribusinya, penelitian ini diharapkan memiliki relevansi dan kontribusi bagi usaha pengarusutamaan wacana dan model kehidupan beragama yang moderat. Moderasi beragama berbasiskan kearifan lokal pada masyarakat di Jambi diharapkan nantinya tidak hanya bisa diterapkan di Jambi, tapi juga menjadi alternatif model bagi moderasi keberagamaan di tempat yang lebih luas. Rumusan masalah pertama, pertanyaan pokok yang penulis munculkan yaitu mengapa masyarakat di Provinsi Jambi memiliki sikap yang moderat dalam beragama. Nah, kemudian ini kami rinci lagi pada pertanyaan berikut, bagaimana masyarakat Jambi memahami moderasi beragama, bagaimana perwujudan moderasi beragama, dan apa yang melatar belakangi moderasi beragama mereka. Untuk kajian terdahulu atau studi relevannya, seperti juga sudah dijelaskan tadi di bagian pendahuluan, maka di bagian ini kami hanya sedikit menjelaskan misalnya bahwa penelitian ini berusaha melihat moderasi beragama dalam bingkai kearifan lokal. Usaha ini ditempuh dengan merujuk pada sikap moderat masyarakat di Jambi. Sikap mereka yang cenderung toleran dan menghargai adanya perbedaan dalam masyarakat, baik suku maupun agama. Asumsi kami, sikap ini terlahir dari adanya hubungan dan dialektika yang baik antara agama dan kearifan lokal di Jambi, yang kemudian mampu mendorong lahirnya sikap moderat dalam beragama. Untuk konsep atau teori relevan yang kami gunakan dalam hal ini dan juga nanti digunakan untuk analisis penelitiannya, analisis datanya adalah analisis selain tadi menjelaskan posisi kami dalam penelitian yang sudah dijelaskan tadi, juga di sini diungkap sedikit analisis yang kami pakai adalah analisis wacana
kritis untuk memudahkan dalam melihat beberapa unsur wacana atau diskursus yang nanti bisa penulis ditemukan dalam penelitian. Pertama tentu diskursus tentang moderasi beragamanya sendiri, yang kedua diskursus tentang kearifan lokal. Karena dalam analisis wacana nanti perlu ada dialog antara unsur lain di luar moderasi beragama, dan yang dalam hal ini kami pilih itu kearifan lokal. Metode dan teknik pengumpulan data secara umum, penelitian ini di Provinsi Jambi mengambil 3 tempat di Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, dan Tanjung Jabung Barat, dan masing-masingnya di lembaga adat yang bersangkutan. Data primer, informan utamanya adalah tokoh lembaga adat, kemudian ditambah dengan akademisi dan para tokoh masyarakat yang ada di Kota Jambi. Sekunder adalah literatur yang terkait dengan segala hal tentang moderasi beragama. Kemudian untuk teknik pengumpulan data, kami pakai wawancara, pengamatan, dan pengarsipan. Nanti juga ada kemungkinan juga pakai FGD, cuman di proposal mungkin tidak tertinggal kemarin. Nah, teknik analisis data, ada reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan untuk pengolahan datanya, sementara analisisnya kami coba nanti pakai analisis wacana kritis. Sistematika secara umum ada pendahuluan, pembahasan teoritis, metode dan teknik pengumpulan data, dan penutup. Penelitian ini sejak awal disusun sampai akhirnya nanti sekitar 1 tahun 4 bulan rentang terlaksananya. Kemudian tadi ada beberapa catatan dari Mas Abid. Rencananya ada beberapa jurnal. Kalau yang Sinta 2 mungkin kami bisa ke Al-Ulum di Gorontalo, bisa juga Al-Kalam Kalam di Lampung. Nah, sementara untuk kalau yang ada kemungkinan misalnya bisa menembus Scopus, kami yang di Malaysia mungkin humaniora, humanitis ya nama jurnalnya, agak lupa. Saya pikir ini beberapa catatan dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan langsung Pak Wildan, Pak Januar. Ya, terima kasih Mas Abid. Ini Mas, panggilannya Mas Id. Mas Id. Iya, Pak. Ya. Pak Id atau Mas Id. Sebenarnya konsepnya bagus ya. Moderasi beragama berbasis lokal. Tapi mungkin beberapa masukan saya adalah kalau ini berbahal, maka ini perspektif yang ini hanya satu dari sekian perspektif di dalam melihat moderasi beragama. Karena misalnya ya, makanya ini menurut saya perlu konsep yang jelas tentang moderasi beragama. Karena konsep moderasi beragama itu kan banyak sekali. Kita ambil salah satu konsep misalnya yang versi Kemenak saja ya, yang sedikit itu. Versi Kemenak mengatakan moderasi beragama itu mencakup 4 aspek. Yang satu adalah komitmen kebangsaan, yang kedua toleransi, yang ketiga tanpa kekerasan, yang keempat mengakomodir nilai-nilai lokal begitu. Nah, saya melihat mungkin aspek yang 2, 3 mungkin atau yang kedua 2, 3 atau 4 mungkin masuk, tapi yang aspek misalnya kebangsaan ya, komitmen kebangsaan misalnya, ini belum masuk. Jadi maksudnya dalam bayangan saya tentang kearifan lokal gitu loh. Jadi maksud saya adalah
di dalam penelitian ini harus lebih jelas konsep moderasi beragama yang mana yang akan digunakan untuk mengukur apakah masyarakat di Jambi di beberapa kota itu sudah sesuai dengan parameter yang digunakan atau konsep atau dengan beberapa parameter tadi. Kalau dengan begitu kita akan lebih mudah kalau ada parameter atau konsep parameternya jelas, maka kita akan mudah di dalam mengukur oh ini memenuhi kriteria 1 atau kriteria 2 atau 3 dan atau 4 misalnya. Ini akan lebih mudah. Kemudian yang kedua, seperti yang saya sampaikan di dalam komentar saya di Litap Dimas ya, bagus juga kalau sedikit dielaborasi kasus-kasus mungkin intoleransi atau ekstremisme yang ada di Jambi atau sekitar Jambi gitu kan. Di dalam pengantar proposalnya itu kan hanya umum gitu kan. Nah, maksud saya sejauh mana di Jambi ini ada nggak di sekitar Jambi gitu, atau di Jambi misalnya yang tadi memang sudah diklaim bahwa di Jambi itu sudah moderasi ya, moderasi beragama sudah terlahir di masyarakat. Tapi mengapa studi ini urgent untuk dikaji kan karena mungkin ada tantangan dari luar begitu. Ini akan menambah urgensi studi ini dengan lebih baik. Tentang publikasi saya kira sudah bagus ya. Metodologinya saya kira juga cukup. Syukur nanti terbit di Scopus ya minimal Sinta 2. Saya kira itu Mas Id beberapa masukan saya. Silakan Pak Yanwar mungkin. Ya, oke, terima kasih. Saya akan kasih komentar. Sebenarnya sudah saya tulis di mana di Litap Dimas itu sendiri beberapa catatan dari saya. Ada beberapa hal yang saya rasa sudah cukup seperti kajian terdahulu. Ini kan artinya penelitian-penelitian tentang moderasi beragama itu kan memang sudah banyak. Kemudian kalau bisa dielaborasikan itu sudah oke lah. Artinya bagaimana memposisikan diri dalam penelitian sebelumnya itu sudah ada upaya ke arah sana. Lalu dari metode juga sudah cukup. Tapi saya harus juga berkomentar secara berimbang bahwa ada hal yang cukup krusial di sini yang menurut saya perlu perjelas bahwa saya belum melihat ada permasalahan yang kuat mengapa lembaga adat Melayu dan moderasi beragama itu penting untuk diteliti. Nah, yang saya lihat itu adalah adanya peta atau mapping sekilas mengenai moderasi beragama. Nah, tapi tidak ada penjelasan yang cukup tegas mengapa penelitian ini penting untuk dikaji. Nah, misalnya menjelaskan tentang research gap yang besar sehingga penelitian seperti ini layak untuk diteliti dan penting. Nah, jadi jangan sampai penelitian tentang moderasi beragama ini kemudian ya dilakukan oleh banyak orang karena orang tertarik ya, meneliti moderasi beragama karena Kemenag itu sangat fokus, sangat concern dengan moderasi beragama. Lalu kemudian jadi tren. Nah, pengalaman saya mereview proposal di kampus-kampus lain dan juga di Kemenag itu memang banyak sekali tema moderasi beragama. Nah, sayangnya banyak yang kemudian itu lebih banyak merupakan keinginan peneliti saja, bahwa ia ingin meneliti tentang moderasi beragama. Tetapi belum dapat mereka itu menunjukkan dengan tegas research gap yang besar yang perlu diisi. Kenapa penelitian tentang moderasi beragama itu penting memang untuk dikaji. Nah, kemudian itu tercermin dari rumusan masalah, di mana pertanyaan-pertanyaannya menurut saya sangat umum. Nah, lalu ada juga pertanyaan dari saya, misalnya di judul disebutkan Lembaga Adat Melayu, tetapi di rumusan masalah yang diteliti adalah masyarakat Jambi secara umum.
Nah, ini kan jelas berbeda antara lembaga adat Melayu dan masyarakat Jambi secara umum. Nah, sebenarnya ingin fokus kemana? Nah, jika ingin fokus kepada lembaga adat Melayu, nah memang perlu ada penjelasan kenapa lembaga adat Melayu itu perlu diteliti dalam kaitannya dengan moderasi beragama. Nah, seperti itu. Apakah ia ingin dijadikan sebagai contoh atau role model bagi lembaga adat lainnya yang ada di Indonesia, misalnya masyarakat adat yang tergabung dalam AMAN, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Nah, kalau itu yang terjadi, saya rasa peneliti bisa kemudian membuat peta bagaimana kondisi kemoderatan para 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 masyarakat adat yang lain yang ada di Nusantara dalam melihat, mengimplementasikan dan memahami serta memandang moderasi beragama. Nah, petanya bisa dilihat apa yang terjadi misalnya di Jawa Barat, apa yang terjadi di Jawa Tengah, apa yang terjadi di Jawa Timur, dan juga di provinsi yang lainnya. Nah, kalau itu terjadi dilakukan oleh peneliti, artinya ia sudah berusaha untuk membuat kontribusi akademik yang baik, di mana nanti peneliti itu tidak sibuk dengan fokus penelitian tersendiri tanpa berusaha untuk menghubungkannya dengan penelitian yang lebih luas, sehingga nanti tidak akan tampak research gap-nya. Nah, penelitian seperti yang dilakukan banyak di PT KIN itu sayangnya seringkali seperti itu, hanya fokus kepada dirinya sendiri tanpa kemudian berusaha untuk melihat peta yang lebih luas. Nah, jadi saran saya perlu dilihat petanya yang lebih luas, tidak hanya tentang moderasi beragama, tetapi apa yang terjadi dalam hal pandangan masyarakat adat lainnya di Nusantara dalam melihat, memandang tentang moderasi beragama. Nah, itu hal-hal yang saya kira perlu dipertimbangkan oleh peneliti. Nah, selain itu, ini saya juga perlu berkomentar tentang RAB. Tahap penelitian itu sebenarnya tidak perlu, karena ya itu tidak perlu didanai lah. Dana itu digunakan ketika dia sudah kemudian disetujui, sehingga akhirnya langsung peneliti itu melakukan penelitian, tidak lagi melakukan tahap penelitian. Jadi itu urusan peneliti saja, bagaimana cara mensiasatinya. Nah, kemudian saya juga ini mungkin sekaligus tidak hanya untuk para peneliti, tapi juga untuk LP2M Jambi, mungkin bisa diberikan kebijakan atau semacam masukan yang sangat kuat bahwa sebaiknya publikasi itu di jurnal yang tidak perlu menuntut bayaran, artinya jurnal yang gratis, karena masih banyak jurnal-jurnal yang tidak menuntut bayaran. Saya ambil contoh di UIN Banten tempat saya, misalnya itu jurnal-jurnal tidak ada satupun jurnal Sinta yang meminta biaya publikasi. Jadi ada banyak lah. Jadi jangan sampai kemudian hanya mengirimkan ke jurnal-jurnal yang menuntut bayar untuk publikasi. Nah, kalaupun ingin menulis di jurnal Sinta, saya rasa bisa ditulis dalam bahasa Indonesia saja, karena itu akan lebih bermanfaat. Jadi mungkin tidak perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, kecuali jika memang targetnya jurnal internasional bereputasi. Nah, kalau misalnya tidak menulis dalam bahasa Inggris, artinya ada dana di RAB yang juga bisa dihemat untuk difokuskan lebih kepada penelitian lapangan itu sendiri. Saya kira seperti itu, Mas Abid. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima Ya, kasih sama-sama. Pak Ed, kemudian Bapak reviewer. Lanjut nih Pak Wildan ya, Kang Yarmar. Ke siapa selanjutnya? Yang topik-topik moderasi. Pak Badarus Samsi kayaknya masuk moderasi juga ini. Silakan. Baik. Dan Mas Abid, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak reviewer,
dan sekalian pada room ini. Baik, untuk menyingkat waktu, saya akan presentasikan proposal penelitian saya dalam PPT. Izin saya share screen. Ya, silakan Mas. Ya, baik, ini membahas tentang truth claim ya dan otoritarianisme keagamaan di media sosial. Sebetulnya ilham dari truth claim ini saya banyak mendapatkan inspirasi dan ilham dari 3 buku besar mungkin ya. Pertama itu dari buku Muhammad Abu el-Fadl, itu terutama pada buku Berperang Demi Tuhan. Kemudian buku Muhammad Abdul Karim Soros ya. Kemudian bukunya Syahrul ya. Jadi di sana banyak sekali disebutkan persoalan truth claim dan otoritarianisme keagamaan. Jadi saya mohon izin itu memang menempatkan menara kembar itu seolah-olah memang truth claim dan otoritarianisme keagamaan itu menjadi 2 variabel ya, atau 2 aspek yang itu selalu bertemu ya di dalam ekspresi keagamaan umat Islam ya, baik di Timur Tengah maupun di Indonesia yang saat ini trennya dalam pengamatan awal saya di media sosial itu semakin meningkat trennya itu, baik di YouTube yang secara terang-terangan seperti itu maupun di media sosial seperti Facebook dan sebagainya. Makanya kemudian ini agak sedikit meresepsi konservatif turn ya, Martin van Blunnesen ya. Saya membaca di awal-awal Martin van Blunnesen itu, tangkapan saya ada paradoksal fenomena keagamaan. Satu sisi kata Martin memang indikator terorisme sudah agak reda, kemudian radikalisme sudah agak reda, para pelaku radikal dan teror mulai tangkap dan ditahan, kemudian tidak terlalu banyak lagi umat Islam yang menuntut perda syariah dan sebagainya. Tapi di sisi lain itu ada masih ada tendensi untuk ini kembali kepada semangat konservatif ya, yang disoroti Martin van Blunnesen itu kan MUI itu ya, fatwa MUI tentang pelarangan atau haramnya pemahaman pluralisme dan sebagainya. Nah, di saat meresepsi itu, saya melihat di Indonesia itu seperti itu. Jadi, satu sisi pemerintah ini terus-menerus melakukan diseminasi untuk moderasi beragama, pemahaman keagamaan yang inklusif, gitu ya. Tetapi di sisi lain, tensi untuk beragama yang katakanlah cenderung untuk membenarkan dirinya sendiri dan tidak berhenti di situ, tapi dia juga expansion di sini dalam arti mulai tergoda untuk menyalahkan kelompok-kelompok lain, dan pertumbuhan kelompok-kelompok ini semakin ya bisa dikatakan masif ya. Dalam pengamatan saya, kalau saya ingat 5 tahun atau 10 tahun yang lalu baru 1-2 itu kelompok-kelompok pengajian yang aktif media sosial itu, tapi saat ini kan sudah semakin banyak. Nah, sekali lagi yang menjadi fokus persoalan di sini adalah saya ingin melihat persoalan-persoalan itu, mengapa sih kemudian ada semacam kontra ini ya, di sisi pemerintah ingin diseminasi itu, tapi di sisi lain umat Islam ini seperti itu. Nah, otomatis yang menjadi core problemnya adalah mengapa peningkatan pendirian dan ekspos kelompok kajian itu berjalan beriringan ya dengan semakin tingginya intensitas menyalahkan, dan di dalam menyalahkan itu sebenarnya banyak variannya, menyalahkan, membid'ahkan, dan ada juga menyesatkan kelompok-kelompok lain. Kadang-kadang pernyataan menyesatkan itu juga tidak secara vulgar ditujukan, tetapi pernyataannya itu yang menyalahkan dan menyesatkan praktek atau ritualitas keagamaan sesama Islam dari kelompok atau organisasi yang lain. Ini ke depan akan tentu tensinya akan semakin tinggi, dan saya rasa di dalam terang meresepsi konservatif itu masih sangat relevan menurut saya tema-tema seperti ini.
Oleh karena itu yang menjadi pertanyaan penelitiannya kemudian adalah corak paradigma Islam apakah sebenarnya yang mendasari kecenderungan kurikulum ini? Ini mungkin kesannya memang agak sedikit normatif, tapi mau tidak mau saya harus mengali secara akar historis daripada pemahaman-pemahaman yang memang cenderung kepada truth claim dan otoritarianisme gitu ya, seperti itu. Kalau Abu El-Fadl itu memang jelas di situ ketika membicarakan tentang truth claim dan otoritarianisme, salah satu aliran yang sering disebut oleh Abu El-Fadl adalah Khawarij. Nah, apakah nanti saat ini itu ada kecenderungan untuk spiritualitas neo-Khawarijisme itu saya nggak tahu, itu akan menjadi hal yang harus diteliti. Kemudian materi itu apa saja yang menjadi pemicu ketegangan. Ya. Saya rasa kita sudah sama-sama tahu ya, kalau kita kumpulin video-video yang berdurasi 25-30 menit itu luar biasa menegangkan ya, apalagi kalau seandainya kita bikin puzzle itu berupa video-video itu semakin jelas banget bahwa konflik itu sudah dekat banget gitu, udah terjadi. Cuman persoalan sekarang konflik ini tidak meledak dalam bentuk yang vulgar, physically tidak, tapi masih dalam bentuk ya ujaran, statement-statement, religious statement dan sebagainya. Tetapi itu jelas itu merupakan tabungan yang sangat yang sangat efektif dan efisien satu saat ketika itu akan meledak, itu menjadi persoalan bagi Indonesia ketika Indonesia itu terus dan otoritarianisme beragama itu dengan moderasi atau dengan masa depan moderasi beragama di Indonesia. Tujuannya mengidentifikasi tentunya dan menganalisis literasi sangat inspiratif menurut saya Martin Frank Bunessen dalam konsep turn itu beserta penulis-penulis buku itu banyak sekali ya, dan di Hasan The Failure of the Wahhabi Campaign dan nasional, meskipun dia berbicara madrasah dan pesantren, tapi di paragraf yang lain sebenarnya dia menyinggung juga halakoh-halakoh yang didirikan. Di dalam halakoh juga termasuk pengajian-pengajian ya yang dijalankan oleh Salafi itu. Semua itu memiliki kecenderungan untuk mengajarkan paham-paham yang ya menyalahkan orang secara ini ke belakangnya ini ada jurnal yang lain, misalnya dari Hanendis ini, konflik antar agama dan interagama di Indonesia itu merupakan penyumbang besar bagi keagamaan di. Kemudian saya perbedaan sistem biologi mulai sering menjadi penyebab, tentu ini sangat normatif. Saat ini perbedaan menjadi pemicu ya. Ternyata tidak tapi kadang-kadang terjadi perebutan baiknya Ahmadiyah keragaman masih ada eksklusi tersebut. Nah, saat ini saya rasa tidak ada yang itu seperti yang saya sebutkan di proposisi kita tes, dan memang nanti rencananya seperti saya akan turun mengobservasi dan juga nanti kelompok-kelompok itu mau menerima peneliti seperti saya mau wawancara lebih jauh, saya akan untuk ini menjadi semacam aktif YouTube yang sudah saya sebelumnya seperti itu. Juga penelitian di luar negeri oleh Cikol dan kawan-kawan ini berbicara tentang sosial media, di mana sosial media itu sering menjadi perahu untuk atau ladang kontestasi yang sangat efektif untuk bagi tumbuh suburnya ujaran kebencian, hate speech dan sebagainya. Theoretical framework kan keagamaan di otoritarianisme
keagamaan ini dari ini sudah disebutkan tadi Samuel Fadel, Abdul Karim Surut, model agama itu saya akses kemarin buku dari Kementerian Agama sudah bisa di Google, dan kemudian berikutnya ini saya ingin bisa samping saya YouTube dan Facebook, saya untuk melakukan dan ikut saya diteliti itu. Nah, analisis lebih interpretif dan konstruktif. Saya nanti mungkin mohon tambahan pencerahan untuk dua model interpretif dan konstruktivis ini ya. Jadi ketika ini kan bukan, ini kan lawan dari positivis sebetulnya bentuk penelitian ini. Interpretif hermeneutik, saya harus ke sana, terjun ke sana, menganalisis, kemudian nanti diharapkan dari hasil penelitian ini menghasilkan teori-teori baru. Saya rasa karena perkembangan religiusitas keagamaan atau keagamaan, semangat keagamaan di Indonesia begitu tinggi, saya yakin banyak sekali variabel-variabel baru yang belum terekam oleh peneliti-peneliti sebelumnya, dan saya rasa itu harus ditemukan, dan dari itu nanti saya lakukan peta penemuan novelty, dan mudah-mudahan nanti bisa melakukan framing teori-teori ya, atau membuat teori-teori baru yang tentunya sesuai dengan kapasitas penelitian. Output dan outcome-nya pasti itu buku, artikel jurnal, naskah akademik, bahan atau bahan ajar, kemudian pemahaman moderasi beragama. Jurnal yang insya Allah ditargetkan di sini adalah International Journal of Philosophy dan Jurnal Logis Etik, Muslim World, dan beberapa jurnal di Indonesia seperti Studia Islamika dan Journal of Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Aduh.